sudah bergabung bersama kami di studio ada Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, ada juga David Pajuan, Wakil Ketua Umum Baraja. David Pajung. Bang David, selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir Bang Roy. Ya. Nah, kita masih membahas nggak jauh-jauh. Nah, tapi dari Bang Silvester sekarang. Ya. Kan PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim. Artinya nggak ada alasan untuk nggak dieksekusi dong Bang David. Kalau dari Barajp melihatnya seperti itu juga? Gini, pada prinsipnya siapapun itu harus tunduk pada keputusan-keputusan dan prinsip hukum ya. Termasuk kawan saya ini Bung Silver ya. Tetapi ya misalnya ada instruksi untuk memasukkan tahanan kepada Silver. Tetapi proses hukum kan selalu terbuka. Ya. Jadi itu hak setiap warga negara. Termasuk PK yang berulang itu sekarang peluangnya terbuka kan berdasarkan keputusan MK terbaru tahun 2013. Asal ada novum, ada bukti baru. Ada bukti baru. Nah ini kan tinggal seberapa jauh tim Silver maupun kuasa hukum menemukan novum atau bukti-bukti baru untuk misalnya melakukan peninjauan. Artinya itu hak seorang warga negara, equality before the law, untuk persamaan kedudukan dalam hukum. Nah artinya ruang-ruang itu selalu terbuka. Tetapi bahwa sekarang pasca, tadi kan berita bahwa PK-nya sudah ditolak. Ya. Jadi sekarang tergantung kepada aparat hukum ya. Tetapi ruang untuk Bung Silver juga selalu terbuka. Nah ini kan nggak ada problem. Semua kembali kepada sistem hukum. Tapi sejauh ini kan statusnya harusnya sudah inkrah. Kalau Barajp mendukung kalaupun itu harus dieksekusi dulu. Ya Barajp ini sebagai relawan yang sangat patuh ya. Sangat taat pada supremasi hukum. Kita sudah bekerja untuk bagaimana di masa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Sekarang kami juga Barajp itu mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Pak Prabowo hari ini juga menegaskan bahwa hukum itu di atas segalanya. Tidak pandang bulu, termasuk Jokowi dulu kan. Orang-orang dekat Jokowi dulu misalnya para menteri, pimpinan partai pendukungnya, sekjen partai pendukungnya juga berapa orang yang masuk bui di zaman Jokowi. Artinya gini, dua presiden ini selalu ada di bawah hukum. Oke, bukan jadi nggak tebang pilih hukum ya kalau kata Bang David Pajung. Kalau kata Bang Roy juga sama, apalagi Bang Roy ya, menganggap harusnya dieksekusi. Terima kasih pandangan objektif dari Barajp ya, Mas David. Jadi artinya saya juga secara pribadi dan teman-teman mengaturkan apresiasi, Mbak, terutama kepada Ketua Majelis Hakim tadi, ya, Pak Iketut, yang sudah memutuskan dan melihat kalau alasan yang dimukakan itu tidak masuk akal, ya kan? Jadi minggu yang lalu Silvester Matutina tidak hadir dengan alasan sakit, ya kan? Tapi kemudian setelah menyerahkan surat keterangan dokter dan kemudian tidak ada tanda tangan, jelas dokternya ya, tanda tangannya nggak jelas, paraf juga nggak jelas namanya, ya saya kira keputusan dari hakim tadi tepat. Dan kalau tadi saya jawab ini harus sudah masuk gitu loh, bahkan sebelum dia mengajukan PK saja, Mbak, kalau kita lihat kan sudah sejak akhir bulan yang lalu ya gitu, sejak tanggal 30 Juli itu ketika saya membongkar pertama kali ini, kalau dilihat ini di ruang sebelah gitu. Iya, di Kompas TV di luar waktu itu kan. Itu Bang Roy pertama kali. Eksklusif itu. Pertama kali bilang bahwa itu terpidana. Iya, dan waktu itu dia masih menolak-nolak kan. Saya senyum aja. Lihat deh, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Agung, terus Pak Anang langsung memberikan jawaban. Hanya memang yang kita pertanyakan, kok nggak langsung dieksekusi? Nah gitu apa sih sebenarnya kalau dari sisinya Bang Roy melihat kok sampai sekarang nggak dieksekusi ya? Apa yang jadi kendala kalau dari sisi mungkin kalau orang besar, mungkin kalau orang-orang mengatakan ada orang besar di balik. Kalau saya enggak, Mak. Ada orang kurus di balik dia. Ini arahnya kemana nih? Mulai. Bang David gimana nih? Kan boleh-boleh aja gitu. Okay. Ada besar, ada kecil. Saya tetap menghargai opini Bung Roy ya. Tapi gini, kalau pandangan saya kenapa sampai hari ini kejaksaan atau pengadilan belum mengeksekusi? Karena pertama, para aparatur hukum ini sangat paham dengan isi KUHP. Isi KUHP pasal 84 itu jelas menegaskan soal daluarsanya satu kasus. Ya. Jadi kalau baca di pasal 84 ini kasusnya si Bung Silver ini sudah daluarsa. Ya. Tapi kan udah inkrah. Iya. Inkrah karena gini, pasal 84, pasal 78
itu mengatur soal daluarsa satu kasus. Pasal 78 itu mengatur soal penanganan kasus daluarsa. Pasal 84 itu mengatur soal vonis yang sudah daluarsa. Jadi vonisnya ya. Jadi daluarsanya itu berdasarkan tuntutan plus sepertiga dari usia tuntutan. Jadi misalnya tuntutannya 2,5 tahun plus sepertiga katakanlah ya mungkin sampai 3 tahun. Ini daluarsanya dari 2019. Sudah 6 tahun. Jadi kenapa argumen hukum yang paling pas dan paling cocok adalah kenapa Silver belum ditahan? Karena aparatur hukum sangat tahu pasal ini. Sangat tahu atau menghindari? Menghindar jelas. Karena dulu kalau alasan ya ini sudah jelas ya. Peristiwa 2017. Kemudian waktu itu putusan pengadilan negeri. Kemudian naik ke pengadilan tinggi. Bahkan kemudian sudah kasasi. Kasasi dan inkrah. Memang benar pada saat inkrah itu kan ada apa? Ada peristiwa COVID katanya. Ya kan? Ya. Nah jadi COVID ini tidak bisa terus langsung dihitung. Hitungnya juga harus setelah COVID. Oh, di dalam KUHP itu nggak ngatur soal kasus-kasus COVID, jadi yang soal jelas, masalah disebut daluarsa ini pengingkaran saja. Enggak lah. Disaster itu nggak diatur di dalam pasal itu. Harus masuk dan artinya Sylvester itu jelas-jelas sudah mengingkari atau kemudian menghindar. Yang jelas dia sudah menghindar dan makanya sebelumnya kan dia pakai alasan, oh saya sudah minta maaf kok gitu. Sebelum ini kan cari-cari alasan. Alasannya sekarang daluarsa. Sebelumnya alasannya saya sudah minta maaf. Itu ada di Jakarta, nggak ngindar, Pak. Makanya nggak hindar, Bung Roy. Dia bilang katanya sudah minta maaf. Nggak ada minta maaf itu, terus hanya tunjukkan foto. Nggak ada foto itu tidak menunjukkan apa-apa. Kalau dia minta maaf sebelum putusan, bagaimana itu kasus clear kan? tuntutan Bung Roy ke Jokowi berdasarkan foto, lalu kemudian sekarang foto itu nggak bisa menjadi itu ada. Jadi gini, ini lain-lain. Yang jelas Sylvester sudah ingat dan ini kata ketua Humas ya, artinya Kapus Penkum ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung itu harus masuk. Udah jelas dan PK tidak menghalangi. Oke. Jadi sekarang saya mau sampaikan gini, Bung Roy ya. Jadi dengar dulu juga supaya enak nih bagi publik. Pertama, si Silver ini sudah bertemu dengan Pak JK di kantor Wapres ya. Nggak mengubah di kantor Wapres. Nggak mengubah hukum sama sekali. Di situ disaksikan oleh fotonya ada. Saya sudah lihat juga fotonya. Oke, tunggu dulu. Foto itu penting ya. Jadi fotonya di situ ada saksi. Di foto ada Pak JK nggak? Di foto ada Pak JK nggak? Nggak ada kan? Tunggu dulu. Nggak tunggu dulu. Ada di foto tunggu dulu. itu. Ada saksi. Ada Pak Sofian Manandi. Ada Pak Ketua Buruh kita ini. Nuawea ini si Andi Gani. Andi Gani. Nah. Kemudian kami bersama Bung Silver ketika kampanye raksasa besar Jokowi di 2019 di Senayan itu Silver dengan JK itu sama-sama bareng salaman ketawa ke TV karena itu nggak ngubah. Sudah ada proses perdamaian. Jadi gini, yang perlu juga mungkin Bung Roy harus tahu progres hukum Indonesia. Perdamaian setelah inkrah nggak ngubah sama sekali. Perdamaian mengubah. Enggak. Sekarang ada yang namanya restorasi justice. Dilakukan nggak kan? Loh, proses perdamaian itu masuk di dalam sistem hukum restorasi justice. Tertulis tidak. Loh ada. Hitam di atas putih tidak. Bukan Mas, saya untuk kasus Sylvester, soal foto dulu ya. Foto itu saya tuh kalau soal nguji foto udah berkali-kali. Foto itu tidak bernilai apa-apa. Misalnya kecuali kasus Jokowi Anda ngotot soal foto. Loh lah iya. Harus ada artinya kalau soal fotonya Sylvester itu misalnya ada foto dengan Pak JK misalnya. Pegangan tangan dengan Pak JK. Kemudian nggak ada. Mana? Terus misalnya ada hitam di atas putih, di atas kertas segel. Bung Roy kan akrab sama Silver juga. Nanti saya minta Silver kirim langsung. Tunjukin lah Sylvester jangan ngumpet aja keluar. Begitu keluar ditangkap. Saya tuh di awal tadi sempat agak kaget. Loh kok ini kayaknya sama-sama pendapatnya udah setengah jalan ternyata beda. Beda. Ternyata beda. Jadi harus masuk dulu, harus dieksekusi dulu. Nah apakah kalau misalnya tadi dibilang bahwa udah maafan kok, udah damai kok, itu menghapuskan pidana atau tidak menghapuskan putusan hakim atau tidak yang sudah? Menghapuskan proses hukum. Berarti bisa berlaku juga dengan kasus lainnya dong? Iya, menghapus proses hukum dan menghapus hasil vonis hukum. Karena di situ ada.
baca Restorasi Justice. Enggak boleh. Oh, Nggak ada. itu Bung Roy. Jadi kalau Bung Roy baca itu pasti Bung Roy akan Restoratif Justice itu dilakukan sebelum ada putusan. Itu Anda salah. Baca lagi. Baca dulu deh. Saya baca. Saya udah baca. Restorasi Justice saya yang masuk dilakukan sesudahnya nggak ada. Saya masuk di forum ini, saya udah baca itu. Karena udah tahu karakter Bung Roy yang bisa menghapuskan putusan hakim yang sudah inkrah adalah putusan hakim lainnya. Nah, sekarang kan kondisinya sudah inkrah dan kita lagi tunggu dulu. Sabar. Ini sudah dikatakan bahwa ya sudah digugurkan PK-nya oleh hakim. Tapi Anda sepakat kalau misalnya Bung Sylvester harus menjalani dulu masa hukumannya kalau seperti tadi bilang gitu kan? Jadi gini, saya sebagai relawan sebagai relawan, sebagai aktivis dan sebagai seorang pribadi yang warga negara yang patuh hukum, apapun langkah hukum kita pasti hormat. Di balik itu langkah-langkah hukum itu proses-proses pendekatan hukum tetap ada ruang untuk keadilan bagi seorang warga negara. Sehingga PK yang terbaru juga dimungkinkan. Yang kedua, hasil restorasi justice, perdamaian dengan Pak JK itu merupakan bagian dari memperkuat keputusan hukum. Oke, apakah harus dijalani dulu masa hukumannya atau tidak sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam? Bung Roy. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tidak banyak berkomentar terkait proses hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala dan sudah inkrah sejak 2019 namun belum juga dieksekusi. Terkait kasus itu JK menyerahkan kepada proses hukum. Di Kejagung masih males gitu, bukan hukum itu. Itu enggak. Masih ada di studio Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu dan juga David Pajung wakil Ketua Umum Bara JP. Sikap Pak JK ini luar biasa. Kenapa? Ya memang ini terlalu kecil untuk Pak JK. Jadi benar beliau itulah seorang negarawan sejati. Negarawan sejati itu apa? Ada proses hukum yang lagi dijalankan, beliau nggak usah komentar, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah sebentar-bentar ember gitu loh. Nah kalau yang sekarang itu harusnya di apa? Sama, ya udah lakukan sesuai dengan hukum, eksekusi. Dan Pak JK ini kenapa saya bilang negarawan? Dia hanya menuntut Sylvester itu ketika kasus itu ya dan keluarganya itu cukup dengan pasal 310, 311. Nggak usah tambah-tambahin pasal. Nggak kayak yang sana. Yang mana? Oh ya adalah yang terus tambahin pasal 32 ITE, pasal 35 yang nggak ada hubungannya, terus malah cari-cari link video yang nggak ada hubungannya. Ya kan? Nah, kalau ini Pak JK ini negarawan sejati. Top. Nah kalau begitu yang Bung David lihat untuk menjalani kasus ini apa yang dilakukan? Ada orang besar nggak? Orang besar lain di balik kasus ini? Seperti yang tadi di-mention sama Bung Roy di awal. Saya nggak bilang orang besar loh ya. Itu kan mancing-mancing nih. Sosok besar lah, tokoh besar. Orang kurus. Jadi gini ya. Saya nggak mau nyebut biar Kita Bang David harus jawab. ya jadi gini Mbak Friska dan Bung Roy. Ya. Kita harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga negara, bagi publik Indonesia. Ini Sylvester pendidikan yang nggak bagus. Siapapun presiden, wakil presiden di Republik ini, nggak ada yang berada di atas hukum. Ya. Itu sudah terbukti ya. Saya mau katakan gini ya. Kasus Matutina ini, Silver ini kan ketika Jokowi sebagai presiden kan. Wakil presiden. Enggak, Jokowi sebagai presiden. Jokowi presiden, ya. Jokowi, saya bicara Pak Jokowi JK dulu. sebagai presiden. Kalau misalnya Jokowi mau mengintervensi hukum, vonis itu pasti Matutina bebas. Pasti Silver bebas, ya kan? Logikanya gitu. Kalau Jokowi mau mengintervensi. Kalau misalnya JK mau mengintervensi ya, benar Pak Jokowi, Pak JK itu negarawan. Kalau Pak JK mau mengintervensi, begitu putusan hukum langsung. Ya itu negarawan kan. Ya, kan? Tetapi mereka juga membiarkan proses ada di lembaga hukum. Jadi jangan mengerdilkan dan mengecilkan lembaga-lembaga hukum di Republik ini dengan opini-opini yang sesat untuk Justru bagaimana coba memprovokasi masyarakat kita untuk tidak percaya hukum Republik ini. Justru itu yang itu, salah David. besar. Iya, artinya jadi gini. tugas kita Bung Roy tunggu memberikan pendidikan politik bahwa biarkan hukum, biarkan proses hukum berjalan dalam
rambu dan ruang yang seharusnya. Setuju. Jangan biarkan hukum itu dikerdilkan. Iya, dan itu tidak pernah. Atas ulah Sylvester ini. Oke, enggak. de jure Ya. Sylvester memang tidak bebas, ya. Tapi de facto ya selama 6 tahun ini bebas dia melenggang kemana-mana, kemudian bisa teriak-teriak kemana-mana. Itu yang tidak pantas bagi hukum Indonesia. Apa kata dunia lihat orang kayak Sylvester saja bisa bebas ya. Udah inkrah putusannya sudah sampai kasasi inkrah. Terus tadi katanya restorasi justice. Sekali lagi dengan pengetahuan saya yang sangat pendek ya. Sebodoh saya dalam pengetahuan hukum. Yang namanya restorasi justice itu di depan. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan dan kemudian tidak dilaksanakan, ada putusan pertama, tingkat kedua, apalagi kasasi. Kasasi itu tok inkrah. Ya, ada PK. Sekarang ada PK upaya Betul. hukum luar biasa. Boleh. Okay. PK itu boleh, tapi selama diajukan PK, ya ini masuk dulu. Ini dikerangkeng dulu gitu loh. Enggak kemudian ini kalau misalnya bebas kan proses berjalan-jalan. hukumnya sudah ada adalah putusannya inkrah bahwa Masuk Bung 1,5 Sylvester tahun. ini masih statusnya terpidana. Ya. Nah, Bung David, apakah memang sekarang agar gentle publik melihat proses hukumnya dijalani harus dieksekusi dulu, Bung Sylvester? Kalau tadi kan Jagung juga kan memerintahkan Kejari untuk dipertimbangkan Ya, untuk makanya saya eksekusi bilang gini kan, sekarang gini, Kejari, pengadilan ya, MA, semua tunduk pada regulasi hukum. Ya, harus. Pidana ya, Ya. KUHP. Saya yakin karena mereka tahu betul isi KUHP secara titik komanya, maka proses sampai hari ini tuh belum dieksekusi. Karena tadi soal kasus daluarsa itu ya. itu. Satu, soal daluarsa. Jadi pasal 84, pasal 78 KUHP. Yang kedua, soal bagaimana pilot project dari restorasi justice ya. Oke, tapi kalau ini dilakukan akan jadi presiden hukum. Apakah Presiden buruk. kalau misalnya Bung David tidak melihat ini akan menjadi presiden buruk kalaupun ini dilakukan, karena bisa jadi orang yang sudah punya putusan hukum yang inkrah Cari-cari daluarsa. tidak dieksekusi sampai akhirnya kasusnya dianggap tanda kutip daluarsa tadi. Justru Friska itu ya? gini, ini menjadi satu case yang harus menyadarkan kembali para aparatur hukum kita, para akademisi hukum kita, para pembesar-pembesar di bidang hukum untuk coba mengkaji berangkat dari kasus Silver ini tentang seperti apa perlakuan pada satu case ya. Jadi misalnya tadi soal case daluarsa ini kan harus diperdebatkan secara mendalam ya, diperdebatkan Iya, dan dikaji secara mendalam. mungkin daluarsa. Bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP soal daluarsanya satu kasus dan satu vonis ya. Kasus proses hukum dan vonis ya, itu. Kemudian yang kedua soal restorasi justice. Ini paling penting karena undang-undang yang khusus mengatur restorasi justice itu belum ada. Tetapi rujukan-rujukan restorasi justice itu ada. Nah, kalau tadi Bung Roy bilang vonis itu tidak bisa diatur dengan restorasi justice, itu Ya, salah. di depan. Karena Undang-Undang 1 2023 itu Karena Satu lagi soal mengatur soal daluarsa. itu. Itu RJ itu dapat. Satu lagi ini saya kutip pendapatnya Prof Mahfud MD. Membantah kalau soal daluarsa. Masa daluarsa penuntutan itu 12 tahun. Dan masa eksekusi 16 tahun. Ini baru 6 tahun. Masuk. Ini kata Prof Mahfud MD loh. Iya. Kalau Mbak David mau jawab itu Prof Mahfud itu. saya nggak berpretensi. Itu Tunggu, saya nggak berpretensi Saya pada bukan- pendapat saya Prof Mahfud. Oke. Tetapi saya bukan orang rujukan yang saya terlalu ngerti adalah hukum, jadi KUHP. saya ambil pakar hukum aja. Rujukan saya Ya. di KUHP pasal 84 itu jelas ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu masa 2 tahun daluarsa, masa 5 tahun daluarsa. Enggak, ini Soal jelas kasus betul ini. percetakan Oke. ya, kasus Jelas pidana betul. biasa. Oke, tapi lebih ini dari kan 2 tahun. putusannya sudah ada, sudah inkrah. Ya. Sekarang saya mau minta singkat aja, karena kan udah pasti beda nih dua Ya. pendapatnya. Oh iya, Dan beda. Yang harus satu ada benar, yang landasan satu nggak benar. hukumnya. Yang satu Karena bela, sekarang yang orang satu tuh nggak lihat bela. bagaimana penerapan hukumnya. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Dieksekusi langsung atau tidak, Bung David? Saya bilang Singkat-singkat saja dengan ya, Bung Rai. ini kembali Tadi katanya beberapa jadi menit gini, yang lalu eksekusi. Kembali kepada lembaga Berubah hukum, dong. bagaimana interpretasi daripada aparatur hukum terhadap aturan-aturan main hukum di Republik ini. Oke. Kalau mereka rujukannya memperkuat bahwa itu harus dieksekusi, monggo silakan. Tetapi kalau mereka sadar bahwa di situ ada juga hal-hal yang mereka misalnya menunda keputusan mereka, itu kan kembali. Nah, kita ini hanya membangun opini terhadap pemahaman dan interpretasi hukum kita terhadap KUHP dan terhadap restorasi justice. Itu yang harus kita pahami Oke. secara bersama sehingga nggak ada. Saya gini. Oke, kalau Bung Roy singkat.
Kalau pemerintah Indonesia di bawah Pak Presiden Pak Prabowo Subianto tidak ingin mendapatkan kecaman, tidak ingin cacian atau cibiran dari masyarakat, termasuk juga dari luar negeri, udahlah perintahkan kepada aparat hukum untuk melaksanakan kaitan dengan putusannya. presiden ini. Ya jelas, karena ini di bawah jangan bawa-bawa presiden dalam kes terlalu kecil bagi seorang presiden. Harus dilakukan dan Sylvester harus masuk. Ya gitu. Itu pun kalau dia masih merasa dia punya nyali, punya jiwa kesatria atau masih punya nyawa. Kalau enggak, ya udah nggak usah aja. Ujian penerapan hukum dan hukum bagi semua pihak diuji di kasusnya Sylvester Matutina. Terima kasih Bung Roy, terima kasih Bung David. Terima kasih Mbak Priska. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa dan rekan saya Radisa Putro pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.